Memang ilmu hipnotis ini tidak bisa membantu semuanya, tetapi dengan ilmu hipnotis ini banyak yang terbantu. Ini harus Anda pahami. Konsepnya, saya ulangi lagi. Memang ilmu hipnotis tidak bisa membantu semua hal, tetapi dengan ilmu hipnotis bisa membantu banyak hal. Nah, ini harus Anda pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Buat Anda yang sudah subscribe di channel ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan bagi yang belum subscribe, seperti biasa silakan Anda subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya. Kabar gembira buat Anda yang sebelum melanjutkan menonton video ini, bahwa nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah video. Nanti silakan Anda baca. Di situ saya mencantumkan tentang program e-book ya. Nanti bisa Anda klik. Nanti e-booknya berisi tentang materi hipnosis lengkap. Jadi buat Anda yang ingin belajar hipnotis, hipnoterapi, Anda bisa membeli e-booknya. Harganya sangat terjangkau, isinya sangat luar biasa. Silakan Anda langsung hubungi saja. Dan buat Anda yang ingin mendapatkan pelatihan profesional, silahkan nanti hubungi nomor WA yang saya cantumkan di kolom video dan juga di kolom deskripsi. Insya Allah saya akan memberikan pelatihan sehingga Anda nanti menjadi penghipnotis yang handal, seorang penghipnotis yang mahir. Sahabatku semua, sebelum saya melanjutkan materinya, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan sekarang ini, saat ini ketika video saya buat adalah tenggelamnya kapal Nanggala KRI Nanggala 402. Semoga apa yang dikerjakan oleh semua pihak, aparatur negara, baik itu yang dibantu oleh luar negeri, mendapatkan hasil yang maksimal ya. Karena di berita tadi sudah ditemukan beberapa puing dari kapal selam Nanggala 402. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa sangat disayangkan ada beberapa channel yang mengupload berita mengatakan dengan judul bahwa detik-detik ditemukannya 53 kru kapal Nanggala, padahal isinya sama sekali tidak ada. Dan ini menurut saya pembuat konten adalah seorang yang tidak bermoral di tengah ujian, di tengah kekalutan dari pihak keluarga terutama dan juga masyarakat Indonesia yang menanti kabar berita. Konten tersebut dibuat oleh channel Zona Politik yang memberikan judul yang hoax ya, dan ini sangat amoral sekali menurut saya. Bahkan kemarin ada politikus yaitu Roy Suryo yang mengatakan bahwa hilangnya kapal ini jangan sampai hilang seperti Harun Masiku. Ini juga pernyataan seorang yang katanya ini adalah seorang yang berpendidikan, seorang pintar, tetapi sangat-sangat tidak menandakan simpati sama sekali. Nah, ini juga tidak layak untuk diucapkan atau ditulis oleh seorang politikus apalagi. Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar, orang-orang cerdas. Indonesia hanya kekurangan orang-orang yang bermoral ya. Mereka pintar, mereka cerdas, tapi mereka tidak menggunakan moralnya dengan tepat. Oke, gitu saja yang ingin saya sampaikan, biar pelong ya apa yang menjadi undang-undang saya, karena di tengah situasi seperti ini masih ada saja orang yang memanfaatkan dengan cara-cara yang tidak elegan. Gitu saja, kita doakan yang terbaik saja buat semuanya yang saat ini sedang berjuang ya, untuk mengangkat kapal, atau insya Allah kalau Allah mengizinkan bisa menyelamatkan semuanya kru yang ada di kapal selam Nanggala 402 tersebut. Sahabat Pondok Hipnotis Indonesia, kita masuk ke materinya. Bahwa di kesempatan kali ini saya ingin memberikan sesuatu yang insya Allah bermanfaat buat Anda, bahwa ketika Anda belajar pemikiran,
Ketika Anda belajar ilmu hipnotis ini, sering saya sampaikan di video sebelumnya bahwa ketika Anda ingin belajar mempelajari tentang ilmu pikiran, ilmu hipnotis ini dibutuhkan yang namanya niat kuat, karena tanpa niat yang kuat Anda tidak akan mencapai hasil. Bagi Anda yang sudah mempelajarinya tapi menurut Anda ini belum mahir, tolong sekali lagi saya ingatkan bahwa ilmu itu adalah berproses. Meskipun kadar prosesnya setiap orang itu berbeda, ada yang cepat memahami dan bisa mempraktekkan dengan sangat mudah, karena saya lihat mereka ini tergolong orang-orang yang sangat sungguh-sungguh. Mereka sadar betul bahwa yang namanya belajar ini butuh proses, butuh waktu. Memang berbeda-beda, ada yang cukup 1 hari mereka sudah bisa dan praktekannya, ada yang beberapa hari, beberapa minggu, bahkan ada yang beberapa bulan, bahkan ada bertahun-tahun tapi tidak bisa. Apa yang menjadi pembeda adalah ada yang sangat cepat sekali, mungkin dalam hitungan jam pun mereka sudah bisa, tapi ada hitungan tahun bahkan mereka pun belum bisa. Kembali lagi bahwa mereka hanya berbeda di mindset di awal. Yang 1 hari atau 1 jam, 2 jam ini bisa karena mindsetnya mereka menyadari betul bahwa yang namanya belajar harus sungguh-sungguh, sehingga hasilnya pun tidak berbohong. Ada lagi yang bertahun-tahun belajar tapi tidak bisa karena mereka mengharapkan hasil yang sangat instan. Ketika diajari, ngeyelnya itu diutamakan, ya, egonya dikedepankan. Mereka mengharapkan sesuatu sesuai apa yang mereka inginkan, padahal caranya ketika diajarkan memang harus berproses. Saya kasih contoh, ketika Anda melakukan proses hipnosis, tentu di situ ada yang namanya proses prainduksi atau pre-talk. Ini wajib, ya, ini wajib Anda pahami. Namanya prainduksi, pre-talk ini menentukan ketika Anda nanti bisa menghipnotis orang atau tidak. Yang kedua, untuk pemula lakukan yang namanya tes sugesti. Ini wajib, karena Anda tidak paham secara kasat mata untuk mendeteksi orang yang kategori sugestinya rendah atau sugestinya tinggi. Nah, ini diperlukan yang namanya tes sugesti. Lalu yang ketiga, tentang induksi. Kapan Anda ingin menggunakan induksi yang rapid shock induction, misalkan dengan teknik kejut, dengan cara yang cepat, ataukah Anda menggunakan induksi yang lambat? Ketika Anda mengetahui calon orang yang ingin Anda hipnosis atau Anda hipnotis ini tergolong apakah sugestinya rendah atau tinggi, disitulah Anda menentukan induksinya. Yang tinggi tentu Anda bisa menggunakan induksi cepat, yang rendah Anda bisa menggunakan induksi yang lambat. Apakah nanti Anda menggunakan induksi dengan translip, dengan mata tertutup dibuat tertidur hipnotis baru diberikan sugesti, ataukah langsung tanpa tertidur atau waking trance Anda memberikan induksinya secara terselubung? Tentunya Anda bisa langsung masuk bawah sadar. Nah, untuk menentukan pola-pola seperti ini dibutuhkan namanya proses belajar. Dan ketika orang sudah trance pun ada yang namanya deepening. Deepening kalau secara normal, secara umum bisa dilakukan dengan cara membuat hitungan 1 sampai 10K atau dibalik 10 sampai 1K, atau turun tangga kah, ya, atau turun gedung kah, dengan hitungan tertentu bisa membuat kedalaman trans semakin dalam. Atau ketika Anda melakukan hipnotis dengan mata terbuka, dengan waking hipnotis, dengan hipnotis halus, dengan hipnotis terselubung, Anda bisa membuat deepeningnya. Anda bisa membuat deepeningnya dengan cara memperdalam percakapan Anda dengan memasukkan pola-pola terselubung sehingga orang tersebut masuk kondisi trans lebih dalam. Baru diberikan namanya proses sugesti. Dan apakah sugesti ini bisa diterima atau tidak, Anda harus melakukan tesnya. Setelah deepening tadi masuk kondisi trans yang dalam, Anda lakukan proses pemberian sugesti. Di situ Anda tes juga apakah sugestinya sudah tertanam masuk atau belum. Kalau sudah tertanam masuk, seberapa kuat sugesti yang kita berikan. Baru dilakukan yang terakhir namanya terminasi atau pengakhiran, dinormalkan kembali. Nah, proses demikian ini dibutuhkan pengetahuan, dibutuhkan kemauan untuk belajar. Jika Anda tidak mau belajar, saya yakin ya tidak akan mendapatkan hasil. Orang ketika berkomentar di video ini, "Masuk, saya ingin belajar hipnotis, saya ingin istri saya kembali seperti ini," inginnya terus hubungi WA saya, ujungnya minta bantuan, minta tolong masuk. Nah, ini saya malas. Karena apa? Anda tidak mau belajar.
Ya, terus terang saja, orang-orang yang tipe seperti ini tidak akan bisa menyelesaikan masalahnya. Sebaliknya, orang-orang yang mau belajar, mereka dengan sangat cerdas, sangat pintar. Ketika mereka menguasai keilmuannya, mereka bisa menyelesaikan masalah. Tidak hanya satu masalah, banyak masalah terselesaikan. Memang ilmu hipnotis ini tidak bisa membantu semuanya, tetapi dengan ilmu hipnotis ini banyak yang terbantu. Ini harus Anda pahami. Konsepnya, saya ulangi lagi. Memang ilmu hipnotis tidak bisa membantu semua hal, tetapi dengan ilmu hipnotis bisa membantu banyak hal. Nah, ini harus Anda pahami. Demikian, semoga ini bermanfaat buat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam hormat dari saya, Mas Nuk, Pondok Hipnotis Indonesia. Salam hipnosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.